Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjut materi reproduksi pada tumbuhan. Jadi kali ini Miss akan membagikan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, untuk secara vegetatifnya akan menyusul di video selanjutnya. Oke, nah perkembangbiakan secara generatif itu apa sih Miss? Nah ini adalah terjadi pada tumbuhan berbiji atau yang biasanya disebut dengan bahasa kerennya apa? Kalian tahu? Nah, bahasa kerennya yaitu angiospermae. Oke. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji tentunya adalah bunga. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga ini ada bagian-bagiannya, ya. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bagaimana sih bentuk dari bunga lengkap? Nanti akan Miss jelaskan selanjutnya dengan menggunakan gambar ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan angiospermae? Angiospermae itu adalah tumbuhan yang menghasilkan bunga dan biji. Biji angiospermae ini terbungkus di dalam buah yang merupakan ovarium matang. Oke, Miss ulangi, nanti juga akan Miss jelaskan. Bagaimana sih jeruk atau buah apel ada daging buahnya, lalu ada bijinya? Jadi adik-adik, ternyata si daging buah apel yang kita makan itu yang rasanya manis, itu ternyata adalah ovariumnya. Ovarium si tumbuhan apelnya. Sedangkan si biji dari apel itu disebut dengan ovulum. Wow, akan semakin seru sepertinya pembahasan kita ya. Oke, jadi jangan di skip. Coba sambil dicek apakah kamu sudah subscribe channel Miss. Kalau belum, boleh di subscribe ya. Nah, selanjutnya di sini Miss akan jelaskan bagaimana bagian-bagian bunga lengkap. Miss harap kalian boleh menyiapkan pena dan juga notebooknya untuk menuliskan hal-hal penting yang akan Miss jelaskan di sana. Oke? Baik adik-adik, kalian boleh perhatikan gambar ini ya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Jadi, sebagian besar bunga mempunyai 4 bagian utama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Nah, ini adalah gambar dari bunga sempurna biasanya disebutkan ya. Jadi, sudah terlihat jelas di sini bahwa ini adalah kedua ini adalah ovulum. Oke, di luar ovulum atau pembungkus dari ovulum itu adalah si ovarium. Ovarium adalah yang ini. Kemudian di bagian inilah yang disebut dengan tangkai putik. Oke. Lalu yang mana kepala putiknya? Kepala putiknya sudah jelas yang di atasnya. Ini dia. Kepala putik. Nah, jadi ini yang menjadi penarik perhatian manusia melihat bunga ataupun yang menarik perhatian serangga, burung ya untuk membantu penyerbukan. Inilah yang disebut dengan mahkota bunga. Oke, yang berwarna mencolok. Kemudian di sini ada beberapa tangkai. Ya, ini adalah tangkai sari. Lalu di bagian ujungnya itulah si kepala sarinya. Oke. Nah, jadi bagian inilah yang disebut dengan benang sari. Nah, Miss mau tanya kepada kalian. Jadi yang bertindak sebagai alat kelamin jantan siapa? Benang sari atau putik? Sebaliknya, Miss mau tanya. Yang bertindak sebagai alat kelamin jantan siapa? Putik atau benang sari? Oke, coba nanti kalian jawab di kolom komentar. Nah, kemudian pada bagian ini adalah kelopak bunga. Oke, ini biasanya tangkai bunganya ya.
Nah, kita akan membahas satu-satu fungsi dari setiap bagian bunga ini. Jadi, mahkota bunga ini berfungsi atau ini adalah sebagai bagian berwarna-warni dari bunga yang melindungi bagian dalam bunga. Jadi, inilah yang melindungi bagian dalam ini. Oke, kelopak bunga adalah bagian seperti daun yang melindungi kuncup bunga yang belum terbuka. Nah, mungkin kalian pernah melihat bunga mawar yang belum mekar. Yang melindungi mahkota bunga mawar tersebut adalah si kelopak bunga. Oke? Kemudian, di sini si benang sari. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Miss tadi ya, bahwa si benang sari adalah si organ reproduksi jantannya untuk menghasilkan sperma. Nah, benang sari ini terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Oke? Nah, kepala sari inilah yang menghasilkan sel reproduksi dalam bentuk serbuk sari. Jadi di kepala sari ini adik-adik, dia itu terdapat serbuk-serbuk kecil, yaitu si serbuk sari. Oke? Nah, si tangkai sari, ya jelas, dia adalah bagian seperti batang yang menopang si kepala sari. Oke, kita beralih ke sebelah sini. Si putik. Putik ini adalah organ reproduksi betina yang menghasilkan sel telur dan terdiri atas kepala putik, tangkai putik, ovarium, dan ovulum. Jadi bagian ini adalah bagian si betina ya. Nah, kita beralih ke kepala putik dulu. Inilah si kepala putik ini, atau si ini, kepala putik, itu adalah bagian lengket tempat serbuk sari menempel. Jadi ketika si serbuk sari nanti menempel di tubuh lebah, maka si lebahnya kan pasti berpindah. Tidak disengaja, serbuk-serbuk sari yang ada di dalam badan si lebah menempel di si kepala putik. Itu dia. Kemudian tangkai putik. Ini adalah bagian berbentuk batang yang menopang si kepala putik ya. Kemudian ovarium. Ini adalah pangkal putik yang membesar seperti ovulum. Dia membesar. Oke, tempat ovulum terbentuk. Karena jelas terlihat kan, di dalam ovarium ada ovulum. Nah, si ovulum ini apa? Si ovulum inilah yang menjadi bakal biji. Inilah yang mengandung sel telur yang nantinya akan berkembang menjadi biji. Oke? Nah, Miss harap paham ya bagian gambar ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar. Sekarang kita akan lanjut. Jadi bagaimana Miss? Angiospermanya bereproduksi. Nah, angiosperma bereproduksi melalui penyerbukan. Penyerbukan ini apa lagi Miss? Penyerbukan adalah perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik pada bunga yang sama atau berbeda. Jadi, di sini Miss akan bagikan 4 contoh penyerbukan yang bisa terjadi pada tumbuhan, khususnya angiosperma. Nah, yang pertama ada penyerbukan sendiri. Ini terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, yang kedua, penyerbukan tetangga. Terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Dipahami ya? Lalu yang ketiga, penyerbukan bastar. Ini terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda varietas. Berbeda varietas itu berbeda warna, bisa jadi ya. Kemudian yang terakhir, penyerbukan silang. Ini terjadi bila serbuk sari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak dalam satu pohon, tetapi
masih satu jenis tumbuhan. Jadi ini bukan dalam satu pohon, tapi satu jenis. Itu bedanya. Kalau bastar berbeda jenis. Kalau silang masih sama jenisnya. Oke? Nah, di sini Miss akan jelaskan lebih lengkap lagi bagaimana penyerbukan silang. Jadi diperhatikan gambar dan penjelasan Miss ya. Oke, di sini Miss akan menjelaskan lebih jelas tentang penyerbukan silang ya. Penyerbukan silang adalah perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik pada tumbuhan yang berbeda. Ingat, penyerbukan silang ini berarti adanya perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik pada tumbuhan yang berbeda. Jadi, ini lihat, ini adalah dua tumbuhan. Ya, bukan dalam satu tangkai, itu namanya. Contohnya, di pot 1, kamu punya bunga mawar. Di pot kedua, kamu punya bunga mawar juga. Ya, jadi penyerbukan silang artinya mungkin si lebah yang hinggap di mawar pot 1 kamu pindah ke mawar pot kedua kamu. Akhirnya terjadilah penyerbukan. Itu dia. Jadi bukan sesama di sini. Kalau sesama di sini artinya penyerbukan sendiri ya. Terjadi di dalam satu tumbuhan atau di bunga itu sendiri. Kecuali kalau dia penyerbukannya beralih ke bunga lain, ke tumbuhan lain. Itulah yang disebut dengan penyerbukan silang. Nah, prosesnya bagaimana? Ini dia prosesnya. Jadi, yang pertama, penyerbukan bunga terjadi ketika serbuk sari mendarat di kepala putik. Lihat, si serbuk sari dari tumbuhannya, dari bunganya, itu dibawa oleh angin mungkin atau lebah tadi ya, mendaratlah di kepala putik. Dia pun menempel di sana, sehingga tabung serbuk sari bertumbuh di sepanjang tangkai putik. Mulailah membentuk tabung. Oke? Nah, lihat yang kedua. Tabung serbuk sari tadi masuk ke ovarium. Oke, masuk dia ke bagian ovarium dan mencapai bagian ovulum atau bakal bicu tadi. Serbuk sari kemudian bergerak turun melalui tabung serbuk sari dan membuahi telur di dalam ovulum. Jadi menyatu atau bergabunglah mereka di sana. Serbuk sari dan sel telur di dalam ovulumnya. Oke, artinya kalau ada penggabungan antara serbuk sari dengan sel telur di ovulum si putik, terjadilah pembuahan yang membentuk si zigot. Oke, zigot ini katanya terbentuk dan berkembang menjadi embrio. Lihat, sudah mulai terbentuk embrio ya. Nah, katanya juga pada banyak tumbuhan berbunga, ovulum itu nanti akan menjadi biji. Sementara bagian ovariumnya lah yang menjadi buah. Ayo, jadi sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana apel bisa seperti itu sampai bisa kita makan dengan daging buahnya yang segar. Ternyata ada biji di dalam. Berarti daging buahnya itu adalah si ovarium. Sedangkan si bijinya adalah ovulum. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi Miss, penyerbukan itu terjadi dengan sendirinya. Oke, jadi penyerbukan itu terkadang tidak terjadi dengan sendirinya ya. Namun ada juga yang membantu. Yang pertama itu karena bantuan angin, yaitu hembusan angin. Itulah yang disebut dengan penyerbukan angin. Kemudian ada juga penyerbukan oleh air. Jadi dibantu oleh air hujan. Ya, sehingga si serbuk sarinya bisa bertemu dengan putik. Kemudian ada juga dengan bantuan hewan, bisa lebah, ya, dan juga jenis serangga lainnya.
Bagaimana caranya, Miss? Itulah yang Miss jelaskan tadi. Ya, jadi saat si lebah mungkin lagi hinggap di bunga karena dia tertarik untuk mengambil atau menghisap nektar di dalam bunga tersebut ya. Padahal ternyata serbuk sari di bunga tersebut sudah menempel di tubuhnya. Dan ternyata waktu dia berpindah ke bunga lain, akhirnya menempel deh si serbuk sarinya ke putik yang di sana. Lalu terjadilah penyerbukan. Inilah yang disebut dengan penyerbukan oleh hewan. Lalu, selain penyerbukan yang dibantu lebah, juga bisa dibantu oleh burung dan juga kelompok mamalia seperti kelelawar. Ya, jadi di sini pastinya hewan juga sangat tertarik dengan warna-warni mencolok dari bunga dan tentunya mereka membutuhkan nektar yang ada di bunga tersebut. Nah, itulah beberapa contoh penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Bagaimana penyerbukan itu bisa terjadi? Tentunya karena ada hal-hal yang Miss jelaskan tadi untuk membantu jalannya penyerbukan tersebut. Oke adik-adik, jadi sekian pembahasan tentang reproduksi seksual pada tumbuhan berbiji atau angiospermae. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan Miss harap kalian tetap menantikan video selanjutnya dari Miss karena masih akan ada topik tentang gimnospermae dan juga perkembangan tumbuhan secara vegetatif, baik alami maupun buatan. Oke? Jadi, jangan lupa tetap dukung channel Miss dengan cara like setelah menonton video ini. Lalu bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Dan boleh dibagikan juga ke teman-teman kamu yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.